Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkanlah pada video kali ini saya memaparkan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara pada tugas koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1. Perkenalkan, nama saya Jendan Mustafa, calon guru penggerak angkatan 10 SDN Jatiraga 1 Kecamatan Jati 7 Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Saya akan merefleksikan diri berdasarkan pertanyaan pemantik. Pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Ketiga, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Dari pertanyaan pertama, sebelum saya belajar lebih dalam tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara berdasarkan modul 1.1, saya percaya bahwa murid dan pembelajaran di kelas terbiasa menerapkan pembelajaran sebagai berikut. Yang pertama, guru sebagai pusat pembelajaran di kelas atau teacher center, guru lebih banyak berbicara, sedangkan murid hanya duduk dengan tertib sambil mendengarkan. Kedua, mengutamakan aspek kognitif anak dengan mengejar ketuntasan nilai. Padahal, selain aspek kognitif, terdapat aspek psikomotorik karena sejatinya setiap anak memiliki bakat dan kemampuan yang berbeda. Ketiga, buku satu-satunya sumber belajar. Padahal, sumber belajar bukan hanya buku. Lingkungan pun dapat dimanfaatkan sebagai sumber belajar. Keempat, pendidikan tidak berpihak pada anak. Padahal, sejatinya sebagai guru, saya harus mengutamakan anak dengan membuat pembelajaran yang berpihak pada anak agar pembelajaran lebih bermakna. Perubahan pada diri saya setelah belajar lebih dalam tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara modul 1.1. Pertama, perubahan pemikiran. Yang kedua, perubahan perilaku. Pertama, pembelajaran berpusat pada murid atau student center, di mana murid tidak lagi hanya duduk sambil mendengarkan, tapi murid aktif dalam pembelajaran, seperti diajak bermain sambil belajar, diberi kesempatan berpendapat, dan lebih banyak mempraktekkan apa yang telah dipelajari. Kedua, buku bukan satu-satunya sumber belajar, tetapi lebih memanfaatkan lingkungan sekitar sebagai sumber belajar dan menggunakan benda-benda konkret agar pembelajaran lebih bermakna. Ketiga, mengenal karakter atau profil setiap murid. Dengan perbedaan ini, menjadikan pembelajaran lebih berwarna. Keempat, memberi kesempatan pada murid dalam menyelesaikan tugas sesuai dengan minat dan bakatnya. Kemudian yang terakhir, tidak hanya fokus pada aspek kognitif saja, melainkan pada aspek kognitif dan psikomotorik. Penerapan yang akan saya lakukan dalam pembelajaran berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara yaitu: pertama, merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan memperhatikan karakter atau profil murid. Kedua, menerapkan pembelajaran berdasarkan kearifan lokal dan budaya setempat. Ketiga, pembelajaran yang mengutamakan aspek budi pekerti. Kemudian yang keempat, menerapkan sistem AMONG, pendidik yang menuntun murid. Kelima, menerapkan pembelajaran yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Dan yang keenam, mengintegrasikan permainan dalam pembelajaran. Kesimpulan dari pemikiran Ki Hajar Dewantara tersebut adalah menjadikan suasana belajar yang berpihak pada murid, pendidikan sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman, dan pendidikan tidak hanya ilmu akademis, namun perlu pemahaman budi pekerti. Sekian pemaparan dari saya tentang refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara berdasarkan modul 1.1. Terima kasih.